Shalom dan Horas buat kita semua, Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Apa kabar Amang Inang dan saudaraku semuanya? Doa kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini, Rabu 19 November 2025, tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Amang Inang dan saudaraku, jangan menjadi orang bodoh. Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus mengumpamakan mereka sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Walaupun turun hujan, datang banjir dan angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas dasar yang teguh. Kelompok kedua adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Mereka itu diumpamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Keduanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi satu melakukannya dan satu hanya mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Amang Inang dan saudaraku, orang Kristen yang mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti akan tetap teguh berdiri meski berada di tengah badai. Karena ia tahu benar bahwa jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti tidak melebihi kekuatan dan dia selalu menyediakan jalan keluar yang terbaik. Ia senantiasa percaya bahwa di dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Sedangkan bagi orang yang hanya mendengar saja tanpa melakukannya, akan mudah goyah, putus asa dalam menghadapi badai kehidupan. Dalam hidup ini, kita semua banyak menghadapi tantangan dan ujian yang datang dalam berbagai bentuk, seperti hujan, banjir, dan angin yang bertiup. Ini melambangkan masalah, cobaan, dan godaan yang mungkin menghampiri kita. Orang yang tidak membangun hidupnya di atas Kristus dan tidak hidup menurut ajarannya akan mudah tergoncang dan roboh dalam menghadapi situasi-situasi sulit ini. Badai kehidupan boleh terjadi, tetapi bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, percaya ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Oleh karena itu, jadilah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya. Kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi harus melakukan dan menghidupi firman-Nya. Ketika kita mendengarkan perkataan Yesus dan menaatinya, kita sedang membangun hidup kita di atas pondasi sekuat batu karang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadikan kami menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh, yaitu mendengarkan perkataan-Mu serta melakukannya. Kalaupun selama ini Tuhan, kami sering mendengarkan firman Tuhan, tapi belum bisa melakukannya, biarlah Tuhan yang menolong dan menguatkan kami. Sehingga seluruh badai kehidupan yang kami hadapi bisa kami lewati
seperti batu karang yang kokoh, kuat dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kuatkan dan tolonglah kami Tuhan. Tuhan, begitu juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa sekolah, perkuliahan, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Biarlah mereka boleh berdiri kokoh untuk mencapai cita-cita dan impian bersama dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Bagi keluarga yang mengharapkan Hagabeon, Tuhan yang berkarya melebihi dari apa yang kami pikirkan. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Jika ada yang bergumul masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, Tuhan menolong dan memberkati. Bapa Surgawi, kami juga berdoa jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan outnam, dalam keadaan mau operasi, bahkan menghadapi meja operasi, Tuhan yang berkarya. Jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka, Tuhan hiburkan. Tetapi sebaliknya, jika ada jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, karena ulang tahun pernikahan, karena naik jabatan, karena mendapatkan pekerjaan, beruntung di tengah berusaha, Tuhan terus mengingatkan mereka supaya terus takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, satu hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Jika Anda ingin membuat komentar tentang renungan kita ini, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar renungan kita. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan.